Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamahu atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih sayang kepada kita. Allah Ta'ala masih memberikan nikmat, hidayah, inayah kepada kita, diberikan sehat, sehingga kita bisa mentaati Allah Ta'ala, menunaikan panggilan Allah Ta'ala. Dan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, seluruh pengikut sunnahnya, dan semoga kita diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan pada siang hari ini kita akan membahas tentang surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kita selesai membaca surat At-Tin, maka diperintahkan untuk menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada yang mengatakan cukup dengan perkataan bala. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan juga demi gunung Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi kampung ini atau negara ini yang aman. Laqad khalaqna, sungguh aku telah ciptakan al-insana, terhadap manusia, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian aku kembalikan manusia tersebut kepada tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Ada juga yang menerjemahkan, akan tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ada pahala yang tidak pernah terputus.
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang membohongkan kepadamu, apa yang menjadikan mereka membohongkan kepadamu setelah itu dengan agama. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala adalah zat yang paling bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada perkara yang digunakan sumpah oleh Allah Ta'ala kecuali perkara itu ada keistimewaan. Dan tentunya perkara itu adalah perkara yang besar. Banyak sekali di dalam ayat-ayat Allah Ta'ala menggunakan sumpah. Ada yang wal asri demi waktu asar, ada yang wadduha demi waktu duha, ada wasyamsi, ada wadduhaha, dan lain sebagainya. Artinya ketika perkara itu digunakan sumpah oleh Allah Ta'ala, maka perkara yang digunakan sumpah perkara besar, perkara yang disumpahi juga perkara besar. Nah, begitu juga dalam ayat ini, Allah Ta'ala bersumpah dengan menggunakan 4 perkara. Yang pertama watin, yang kedua wazaitun, yang ketiga waturi sinin, yang keempat wahadzal baladil amin. Watini ay uqasimu bitin. Maksudnya adalah Allah Ta'ala bersumpah demi buah tin. Allah Ta'ala bersumpah demi buah tin. Apa istimewanya buah tin sehingga Allah Ta'ala menjadikannya sebagai perkara yang digunakan untuk sumpah? Ternyata buah tin ini banyak sekali manfaatnya. Di dalam kitab ini ditulis ada beberapa manfaat yang berhubungan dengan buah tin. Di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau bercerita sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah satu tangkai buah tin. Maka kemudian beliau makan dan beliau bersabda kepada sahabatnya, kulu atin, makanlah buah tin, fa innahu yaqba'ul bawasir, sesungguhnya buah tin itu akan memutuskan ambeien. Jadi termasuk obat ambeien itu adalah buah tin. Wa an ba'dihim, dan dari sebagian sahabat juga mengatakan atin yuzilu nakhatal fam, buah tin ini akan menghilangkan baunya mulut. Wa yutawwilu sya'ra, dan akan memanjangkan rambut. Wa huwa amanun minal falij, di antara fadilah buah tin ini, orang yang senang makan buah tin maka akan terbebas dari penyakit stroke. Itu termasuk. Wa amma kaunu dawaan, adapun sebagai obat, fali annau sababun ikhraji fadalatil badan. Buah tin ini ketika dimakan maka itu akan membuang sisa-sisa makanan yang ada pada badan. Wa huwa ma'kuludz dzahir wal batin duna ghairi kal juz wat tamr watin fin naum rajulun ghairu jabbar. Kalau ada orang kok mimpi seperti buah tin, maka orang itu adalah orang yang bijaksana, tidak diktator. Kalau ada orang kok mimpi diberi buah tin, maka sungguh dia akan diberikan harta yang banyak. Ini salah satu takwil daripada mimpi ketemu atau diberikan buah tin. Waman akalaha manaman razaqahullahu ta'ala auladan. Barang siapa yang tidur mimpi makan buah tin, maka dia akan diberikan anak. Wa tasturu adam biwaroqitin hina farokol jannah, dan ternyata Nabi Adam ketika setelah makan buah kuldi itu yang dipakai untuk menutup auratnya adalah daun pohon tin, daun buah tin. Dan masih lagi banyak sekali fadilahnya. Ada lagi di sini dikatakan wa idzan usara ramadu khashabitin fil basatin halaka min hudud wa dukhanutin yahrubu minhul buk wal ba'ud. Buah tin ini kalau kayunya kok kemudian dibakar, abunya disebarkan di kebun,
maka di situ ulat-ulat hama akan mati. Bahkan di sini halaka akan rusak, hamanya akan mati. Kemudian dikatakan juga kalau buah tin itu kok dibakar, maka nanti asapnya akan menghilangkan kutu busuk dan juga nyamuk. Ini termasuk fadilah buah tin. Kemudian yang kedua adalah buah zaitun. Buah zaitun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah makanlah buah zaitun, minyak dari zaitun, dan juga iddihanlah, menggunakanlah sebagai minyak rambut, karena sesungguhnya itu berasal dari syajaratin mubarakah, dari pohon yang berkah, pohon yang pertama kali tumbuh ketika Nabi Adam turun ke bumi ini adalah buah zaitun. Kemudian pohon yang pertama kali tumbuh ketika selesai terjadi banjir zaman Nabi Nuh itu juga pohon zaitun. Dan masih banyak lagi. Bahkan kayunya zaitun itu merupakan kayu yang paling baik digunakan untuk bersiwak. Satu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu lewat pohon zaitun, kemudian beliau memotong tangganya digunakan untuk bersiwak. Kemudian beliau mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul ni'ma siwakus zaitun, sebaik-baik siwak adalah zaitun. Wa huwa siwaki wa siwakul anbiya min qabli. Ini adalah siwakku dan siwak nabi-nabi sebelumku. Ini termasuk salah satu fadilah daripada buah zaitun. Ini. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan tin dan zaitun, yang kedua dengan bukit Tursina, yang ketiga adalah hadzal baladil amin. Ini artinya adalah Makkah, di mana buah tin dan buah zaitun ini yang paling banyak adalah di daerah Syam. Dan di Syam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa lahir di Syam, dan juga Allah Ta'ala mengutus Nabi Isa di Syam, Nabi Isa di Syam. Kemudian yang kedua Waturi Sinin, di bukit Tursina atau di gunung Tursina, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga wahadzal baladil amin, demi tempat ini atau kampung yang aman ini, yakni Makkah. Ulama sepakat hadzal baladil amin ini adalah Makkah. Lah, yang pertama Allah Ta'ala bersumpah dengan tin dan zaitun, artinya Allah Ta'ala bersumpah demi tempat yang di situ Allah Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang kedua Allah Ta'ala bersumpah demi bukit Tursina, yang mana Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang ketiga Allah Ta'ala bersumpah demi kota Makkah, yang mana Allah Ta'ala mengutus baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu tiga nabi ini adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Walaupun sudah banyak yang melenceng, tapi sampai sekarang paling banyak. Satu orang Yahudi yang mengatakan mengikuti agama Nabi Musa, dua orang Nasrani yang mengatakan mengikuti agama Nabi Isa, kemudian umat Islam yang mengaku mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama mengatakan yang digunakan sumpah oleh Allah Ta'ala adalah tempat di mana Allah Ta'ala mengutus tiga nabi yang besar. Yang satu Ruhullah, yang satu Kalimullah, yang satu Habibullah, kekasih Allah Ta'ala. Kemudian apa yang dijadikan sumpah, apa yang disumpahi oleh Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah sumpah dengan 4 perkara, kemudian Allah Ta'ala menggunakan lam taukid, kemudian Allah Ta'ala menggunakan qad lagi. Seandainya Allah Ta'ala tidak menggunakan sumpah di depan, mengatakan dengan laqad khalaqnal insana, ini sudah sekelas dengan sumpah. Lam taukid, qad juga taukid. Sungguh aku telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Manusia itu adalah makhluk yang paling baik. Kita sadar atau tidak sadar, kita ini adalah makhluk yang paling baik. Bahkan di dalam satu tafsir ditulis, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang makan,
maka pasti akan menelungkupkan wajahnya, kecuali manusia. Kalau tidak ketika makan, dia ketika berjalan. Semua dia akan maju, kepalanya akan menelungkupkan ke bumi, kemudian akan mengambil makanannya. Kecuali manusia, tambah lagi saudaranya, monyet. Monyet ini memang dia yang makan dengan tangan itu cuma manusia dan monyet saja. Selain itu semua langsung dengan mulutnya. Nah, ini satu bentuk. Manusia ini diciptakan tegak. Binatang itu enggak ada yang diciptakan tegak. Ada anjing kok berjalan dengan tegak. Ini sudah istimewa. Nih. Ada anjing atau mungkin monyet kok berjalan dengan tegak. Ini sudah istimewa. Tapi manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan yang paling baik. Bahkan lebih baik daripada apa yang kita lihat. Ada satu cerita di sini. Satu orang, pengurus kerajaan. Orang kepercayaan Sultan Maimun. Satu ketika, namanya Isa bin Musa al-Hashimi. Dia sangat mencintai istrinya. Satu ketika dia mengajak jalan-jalan istrinya pada waktu bulan purnama. Saking cintanya kepada istrinya, dia mengatakan, "Dek, sampean kalau tidak lebih cantik daripada rembulan itu, saya talak 3 kali." Istrinya kaget. Maka kemudian malam itu istrinya nggak mau dikumpuli. Kenapa? Karena dia merasa dia dengan rembulan itu cantik rembulan. Rembulan itu Masya Allah, wajahnya seperti rembulan yang pada malam bulan purnama. Akhirnya pagi harinya dia sowan kepada rajanya, kepada Raja Maimun. Nah, ketika sowan kepada Raja Maimun, maka ketika itu Raja Maimun langsung mengumpulkan. Ini masalah besar. Ini masalah besar, harus diselesaikan. Akhirnya ngundang seluruh ulama. Raja Mansur, bukan Al-Mansur, bukan Maimun, Raja Al-Mansur. Kumpulkan ulamanya. Sekarang ditanya, apakah orang ini sudah mentalak istrinya apa belum? Maka ketika itu semua ulama mengatakan sudah. Kenapa? Karena menganggap bahwasanya rembulan itu lebih indah daripada istrinya. Maka orang ini berarti sudah mentalak istrinya. Kecuali ada satu orang, namanya Imam Yahya bin Hasim. Beliau mengatakan, beliau ketika itu diam saja. Maka ditanya oleh Raja Al-Mansur, "Kenapa kamu diam? Apa pendapat kamu?" Dia mengatakan dia tidak mentalak istrinya karena istrinya lebih cantik daripada rembulan. Kemudian rajanya tanya, "Apakah kamu berselisih dengan guru-guru kamu?" "Saya tidak berselisih dengan guru-guru saya, tetapi ada zat yang fatwanya lebih kuat daripada seluruh makhluk di atas bumi ini, yaitu Allah Ta'ala. Bukankah Allah Ta'ala sudah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Manusia ini lebih baik daripada semua makhluk. Allah Ta'ala berfirman, bahkan bukan hanya sekedar itu saja, bukan hanya sekedar laqad khalaqna, tetapi Allah Ta'ala sampai bersumpah dengan 4 perkara yang besar. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman lagi, summa radatnahu asfala safilin. Kemudian aku kembalikan manusia yang bentuknya paling baik, surahnya paling baik, akalnya paling baik, pikirannya paling baik. Semua yang ada pada manusia itu adalah paling baik dibandingkan dengan makhluk lain. Tetapi setelah dibuat sebaik-baik bentuk, Allah Ta'ala berfirman, summa radatnahu asfala safilin. Kemudian aku akan campakkan manusia itu ke dalam tempat yang paling hina. Ulama mengatakan asfala safilin ini adalah neraka. Loh, ini sekarang Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang paling baik, tetapi kemudian dicampakkan begitu saja. Ada apa? Karena tidak maksud. Bentuk manusia ini bukan maksud. Kesenangan manusia itu bukan pada jasadnya. Bukan orang yang tampan kemudian dia menjadi orang yang hebat, bukan. Mungkin dia orang yang gagah, tampan, putih, bersih, Masya Allah misalnya. Kemudian dia menjadi, ada jaminan
dia orang yang kemudian diterima Allah Ta'ala? Belum tentu. Bahkan satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan sahabat, ada orang lewat, satu orang ini lusuh sekali, rambutnya tidak terurus, bajunya compang-camping, wajahnya juga pas-pasan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, bagaimana pendapatmu dengan orang ini? Dia adalah orang yang buruk rupa, dia tidak punya nasab, dia tidak punya apa-apa. Kalau dia melamar wanita maka dia akan ditolak. Dia tidak punya kedudukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Setelah itu ada orang lewat, orang tampan, wajahnya cakep, putih, pakaiannya seperti pakaian orang kaya. Dan Nabi bertanya lagi, bagaimana pendapat kalian dengan orang ini? Maka mereka menjawab, sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia adalah orang yang punya nasab, orang yang punya kedudukan, orang yang punya bodi yang baik. Orang yang punya, semuanya punya, dunia punya, hartanya banyak. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sahabatku, ketahuilah, seandainya dunia ini dipenuhi dengan orang yang kedua, maka dibandingkan dengan satu orang yang pertama, itu lebih baik satu orang yang pertama tadi. Artinya apa? Allah Ta'ala tidak melihat badan seseorang, tidak melihat diri seseorang, tetapi yang dilihat adalah hati seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Ta'ala tidak melihat gambar kalian, bentuk kalian, ketampanan kalian. Banyak orang yang diberikan ketampanan malah terfitnah dengan ketampanannya, mempunyai masalah dengan ketampanannya. Ada orang yang cantik, dengan kecantikannya malah terfitnah dengan kecantikannya. Makanya ketika kita diberikan jasad seperti ini, sudah kita syukur kepada Allah Ta'ala. Ini yang terbaik. Kita nggak usah menyesal, waduh, saya kok diberikan wajah kayak gini, kemudian dioperasi plastik lagi, hidungnya dimancungkan, kemudian wajahnya dibuat bentuk-bentuk. Ini bukan orang yang syukur kepada Allah Ta'ala. Ketika orang itu mensyukuri apa yang diberikan Allah Ta'ala, maka nanti Allah Ta'ala akan memberikan yang terbaik, bahkan akan ditambah lagi. Kalau tidak syukur, apa yang terjadi? Summa radadnahu asfala safilin. Ketika Allah Ta'ala sudah membuat perkara yang baik, kemudian Allah akan campakkan, kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal solih, maka bagi mereka falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang punya iman, orang yang punya amal soleh, maka tidak akan dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Bahkan mereka akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Ini kenapa kok Allah Ta'ala sampai bersumpah? Karena banyak manusia itu lupa. Orang ini Pak sekarang yang dikejar ini adalah yang nampak di mata. Orang itu yang dikejar adalah yang nampak di mata. Orang berpikiran kalau dapat harta banyak dia akan senang. Orang berpikiran kalau jabatannya tinggi dia akan senang. Ini yang dikejar, Pak. Padahal Allah Ta'ala tidak menyimpan kebahagiaan di situ, kesenangan tidak disimpan di situ. Tetapi Allah Ta'ala menyimpan kesenangan, kejayaan mereka ada pada alladzina amanu wa amilus sholihat. Setiap manusia itu punya hak untuk bahagia. Bahagia itu letaknya dalam hati. Ketika kita kok mencari kebahagiaan di luar, ulama mengatakan seperti kita punya mutiara yang ada di saku kita, kemudian kita cari mutiara di luar. Mutiara tadi di mana? Buka dibuka kasurnya nggak ada, lemari semua diturunkan nggak ada. Ya nggak mungkin ketemu. Kenapa? Karena mutiara itu ada di saku kita. Begitu juga kehidupan kita pun demikian. Kalau kita urus hati kita, kita benarkan hati kita, maka nanti semua akan terbentuk. Tetapi kalau hati kita tidak urus, kita malah ngurus apa yang ada di jasad kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dulu kaum Ad, kaum Samud itu orangnya besar-besar, badannya keker-keker, bahkan mencabut pohon kurma itu cukup dengan satu tangan, saking kuatnya. Tetapi apakah itu kemudian menjadikan mereka bahagia? Enggak. Apakah menjadikan mereka tenang? Enggak. Bahkan dengan kekuatannya mereka merasa berani, mereka merasa lebih daripada makhluk yang lain, mereka merasa sombong, akhirnya Allah Ta'ala tidak senang, hancurkan oleh Allah Ta'ala.
Dan yang digunakan untuk menghancurkan Allah Ta'ala bukan perkara besar. Diberikan angin, diberikan suara yang kenceng. Jadi perkaranya perkara lemah. Tapi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau amal, bahkan di situ dikatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kemudian apa yang menjadikan mereka itu membohongkan kamu setelah itu dengan agama? Sudah iman, amal. Tapi kemudian orang-orang kafir mereka membohongkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tidak ada yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk perkara dunia. Tetapi Allah Ta'ala memberikan mereka perantara. Semua Nabi diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki iman, untuk memperbaiki amal. Tetapi semua Nabi diberikan pekerjaan oleh Allah Ta'ala. Nabi Nuh jadi tukang kayu, Nabi Isa jadi tabib, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi panglima perang. Kemudian pernah juga berdagang, kemudian pernah juga menggembala kambing. Artinya apa? Artinya asbab-asbab keduniaan ini diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sungguh aku tempatkan kalian, walaqad makkannakum fil ardi. Sungguh aku tempatkan kalian di atas permukaan bumi ini. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan aku jadikan macam-macam pekerjaan untuk kalian. Jadi Allah Ta'ala menjadikan pekerjaan untuk kita. Tetapi kita untuk siapa? Kita untuk Allah. Bukan kita untuk pekerjaan. Kita ini untuk Allah. Pekerjaan diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Sampai harta yang ada di kedalaman 1 kilometer di dalam bumi pun sekarang sudah dinaikkan. Untuk siapa? Untuk manusia. Sampai ikan yang kecil-kecil di lautan pun dikeluarkan. Untuk apa? Untuk manusia. Tetapi manusia bukan untuk itu. Semua itu diciptakan sebagai perantara bagaimana kita taat kepada Allah Ta'ala. Kita diberikan jasad yang baik, bagaimana kita taat kepada Allah Ta'ala. Kita diberikan pikiran yang baik, bagaimana kita gunakan untuk memikirkan agamanya Allah Ta'ala. Kita diberikan kesehatan, bagaimana kesehatan kita gunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kita diberikan rizki, bagaimana rizki kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita diberikan kerjaan, bagaimana kerjaan ini tidak merubah ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diberikan banjir bandang yang sangat besar, maka Allah Ta'ala berfirman, la asimal yaum illa man rahima rabbuh. Hari ini tidak ada orang yang bisa melindungi kecuali orang-orang yang disayangi Allah Ta'ala. Maka sebenarnya sekarang pun juga demikian. Fitnah ini sudah terlalu besar. Fitnah ini sudah terlalu besar. Fitnah dunia, fitnah kerajaan, fitnah harta, fitnah kedudukan dan lain sebagainya. Sehingga orang sekarang ini, apalagi yang hidup di Jakarta, duduknya saja sudah terfitnah, apalagi berjalan. Baru mau tenang sedikit ada pilkada nanti tenang sedikit ada pilihan RT, ada pilihan RW. Jadi orang itu disibukkan dengan perkara-perkara yang mungkin secara lahiriahnya penting, tetapi kadang-kadang melupakan yang lebih penting. Kadang-kadang sampai lupa tidak sholat, kadang-kadang sampai lupa pentingnya silaturahim, akhirnya dengan tetangganya pun bermusuhan. Kenapa? Padahal ini bukan untuk perkara yang lebih penting daripada agama. Bagaimana sebenarnya Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk mengangkat pemimpin. Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk bekerja. Tetapi semua ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Diberikan kedudukan tetapi untuk dihinakan. Diberikan bodi yang banyak yang bagus tetapi untuk dihinakan. Diberikan harta tetapi untuk dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mengendaki, Masya Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala. Orang yang di puncak karir pun Allah Ta'ala bisa jatuhkan. Fir'aun kurang apa? Qarun kurang apa? Nih. Bahkan Qarun itu dikatakan dalam satu kitab, seandainya kuncinya
kunci gudangnya Qarun itu dibawa 40, ada yang 70 ekor unta, kuncinya saja itu tidak kuat. Bagaimana dengan isinya? Tetapi orang yang seperti ini dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Summa radatnahu asfala safilin. Apalagi kita, apalagi orang-orang yang tidak punya apa-apa. Ketika Allah Ta'ala kok mau menghinakan, maka akan dihinakan. Kapan itu? Ketika mereka tidak mau taat kepada Allah Ta'ala, ketika mereka jauh dari Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita merasa ketika ada masalah, wah ini penting untuk diselesaikan, sholatnya ditinggalkan, jamaahnya ditinggalkan, mengajinya ditinggalkan. Semakin jauh dari Allah Ta'ala bukan semakin selesai itu masalah, semakin terpuruk dia. Ada punya teman Pak, itu Masya Allah, 1 tahun nggak kelihatan, 2 tahun nggak kelihatan, ke masjid juga enggak, sibuk kerja terus, pokoknya berangkat petang pulang petang. Ketika ditanya gimana Mas sekarang, sudah sukses lah? Alhamdulillah Pak Ustadz, utangnya yang nambah katanya. Loh, ini Pak, yang banyak seperti ini. Kenapa? Dia berpikiran bahwasanya dengan kerjaannya akan menyelesaikan masalah. Dia berpikiran dengan banyaknya harta akan menyelesaikan masalah. Bukan seperti itu. Harta silahkan, Allah Ta'ala tidak pernah melarang. Kerja silahkan, Allah Ta'ala memberikan kerja ini adalah sebagai wasilah kita untuk menggapai ridhonya Allah. Bahkan orang yang bekerja di dalam satu kitab ditulis, orang yang bekerja kadang-kadang lebih baik daripada orang yang hanya duduk beribadah. Kenapa? Karena yang bekerja untuk menghidupi keluarganya, karena yang bekerja untuk menyekolahkan anaknya. Dalam kaidah fikih dikatakan al-muta'ati afdalu minal qasir. Kalau ibadah, sholat, zikir, baca Quran, ini hanya untuk diri kita. Tapi kalau kita bekerja, nanti tangga kita dapat bagian, anak kita dapat bagian, istri kita dapat bagian. Tetapi ketika kita tidak meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, ketika kita masih tetap menjaga iman kita, ketika kita tetap menjaga amal kita, kalau seperti itu maka Allah Ta'ala sudah siapkan falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana? Allah Ta'ala sangat-sangat bijaksana. Bahkan ada yang mengatakan ahkamil hakim ini paling kuat. Allah Ta'ala zat yang paling kuat. Kalau Allah Ta'ala mau selesai semua, Allah Ta'ala mau menjadikan orang ini semua taat, bisa. Allah Ta'ala akan menghancurkan satu tempat, bisa. 2 tempat, bisa. Bahkan satu negara akan ditenggelamkan, Allah Ta'ala pun bisa. Bahkan Allah Ta'ala mau menenggelamkan seluruh dunia seperti zaman Nabi Nuh pun bisa. Allah Ta'ala akan menenggelamkan manusia di bumi, di laut juga bisa. Allah Ta'ala menenggelamkan manusia di bumi juga bisa. Bahkan perkara yang tadinya memberikan manfaat, ketika tidak dekat dengan Allah Ta'ala, tidak digunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bisa menjadikan perkara itu memberikan madarat. Tapi ketika taat kepada Allah, perkara yang tadinya nampaknya madarat akan bisa memberikan manfaat. Api ini madarat. Tapi ketika dihadapkan kepada Nabi Ibrahim taat, Allah Ta'ala katakan, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, hidupku paling enak adalah ketika aku ada di dalam api. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, begitu pula Nabi Nuh pun juga demikian. Nampaknya kapalnya kecil, terombang-ambing, ombaknya fi maujin kal jibal, menggunung. Secara lahiriah tidak bisa selamat. Tetapi ini karena ada perintah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala selamatkan. Begitu juga kita. Kita cari nafkah, kita cari rezeki. Ini bukan untuk menumpuk harta kemudian untuk menyombongkan diri, bukan. Tapi untuk menjalankan perintah Allah, untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mempunyai sebagai rasa syukur kita diberikan keluarga, kemudian tanggung jawab kita, supaya keluarga kita ini tidak kemudian meminta-minta dan lain sebagainya. Ketika niat kita baik, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala. Pahala yang seperti apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak akan pernah terputus. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kadang banyak orang lupa. Setiap ayat yang Allah Ta'ala bersumpah itu biasanya banyak orang yang melupakan. Kita lihat setiap satu contoh kecil, syukur saja. La in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala sampai bersumpah, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan. Dalam taukid ada nun taukid sakilah lagi. Bahkan Allah mengatakan di situ ada 12 sumpah di situ.
Ada 12 taukid di situ. Artinya apa? Ketika orang itu kok Allah Ta'ala menyebutkan dengan sumpah, berarti umat ini nanti akan menjauh. Nyatanya benar Pak, sekarang orang syukur itu sedikit. Nyatanya juga benar Pak, sekarang orang itu diberikan badan yang baik, diberikan bentuk yang paling baik, tetapi dia terlena sehingga banyak yang masuk ke dalam neraka. Sehingga dia lupa kepada Allah Ta'ala. Orang beriman hanya berapa? Yang mau beramal soleh berapa? Di dunia ini jumlah manusia berapa? Katakanlah 8 miliar. Yang muslim berapa? Paling-paling cuma 1,5 miliar. Dari orang yang muslim itu yang sholat berapa? Bahkan ulama mengatakan paling-paling cuma sekitar 15% yang sholat. Dari yang sholat itu berapa yang jamaah? Paling-paling cuma 5% atau mungkin 4%. Nggak ada yang mengatakan 10%. Itu kalau kita hitung lebih parah lagi Pak. Paling mungkin cuma 3%. Kalau kita duduk dalam satu masjid, maka kampung itu ada berapa kakak? Di kanan kiri kami itu satu RT itu ada sekitar 150 kakak. Satu RT 150 kakak. Kalau di satu masjid itu ada 2 RT atau 3 RT berarti sekitar 450 kakak. Yang sholat jamaah itu paling ada 10 Pak. Nah kalau 10 dibandingkan 450 berarti berapa coba? Nggak ada 1%-nya. Ini. Padahal kalau masuk masjid seperti Idul Fitri, Idul Adha penuh semua. Artinya apa? Artinya orang itu lupa. Kita ini diberikan badan yang baik. Kalau seandainya kok Allah Ta'ala mengambil sedikit saja, dipotong 1 jari kita atau mungkin dipotong 5 jari kita sudah bingung Pak. Kita dipotong ibu jari kita, sudah selesai kita. Bingung kita, Masya Allah. Tetapi kita ketika diberikan seperti ini kita lupa. Ini adalah pemberian Allah. Bagaimana kita gunakan untuk taat kepada Allah. Kemarin sudah kami sampaikan, setiap persendian manusia itu membutuhkan pajak kepada Allah. Setiap hari ada 360 persendian pada diri kita. Setiap hari membutuhkan pajak kepada Allah, sedekah kepada Allah. Di antaranya ada subhanallah, di antaranya ada alhamdulillah, di antaranya ada Allahu Akbar. Ini adalah pajak-pajak kita untuk persendian kita. Ini baru persendiannya. Bagaimana dengan badan kita yang lain? Otak kita, mata kita. Coba harganya berapa itu Pak? Kalau kita disuruh membeli, Insya Allah. Untuk membayar, nggak bisa kita Pak. Makanya kita coba disuruh syukur saja oleh Allah Ta'ala. Bagaimana? Dengan iman kepada Allah. Dengan amal yang baik. 2 perkara ini. Iman dalam hati, amal dengan jasad. Kalau imannya benar, jasadnya benar, Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang tidak terputus. Ketika diberikan pahala tidak terputus nanti di akhirat, maka di dunianya sudah akan diberikan kenikmatan-kenikmatan. Orang ketika mau sampai di laut, di sini sudah merasakan panas. Orang mau naik gunung, belum sampai di puncak, baru di lereng gunungnya atau mungkin di kaki gunungnya sudah merasa dingin. Begitu juga orang itu ketika hidupnya kok akan menjadi ahli surga, maka di dunia sudah merasa sejuk, tenang hidupnya, nyaman. Di surga itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, enggak susah-susah amat, enggak takut-takut amat. Nih. Tapi kalau orang mau masuk neraka, walaupun punya segala-galanya, hidupnya enggak tenang. Kesana enggak nyaman, kesini enggak nyaman, tidur enggak bisa. Susah terus, punya harta banyak tetapi bingung terus. Ini tanda-tanda dia akan menjadi ahli neraka. Makanya bagaimana kita masih diberikan anugerah Allah Ta'ala, bisa iman, bisa amal. Maka kita istiqomahkan. Kita selalu mengingat bentuk kita paling baik dari Allah. Jasad kita paling baik dari Allah. Kesehatan dari Allah. Bagaimana kita gunakan untuk taat kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya. Masih ada waktu 5-10 menit. Monggo. Diganti operatornya. Tanda-tanda orang tenang itu Pak. Ada orang itu mau tidur mahal Pak. Saya tuh punya temen tahun 2004 itu bosnya, dia sopir pribadi, bosnya itu kalau mau tidur harus nelen pil harganya 750.000. Itu tahun 2004. Setiap mau tidur nelen itu baru bisa tidur. Kalau nggak nelen itu nggak bisa tidur.
Nah, kita ini dalam majelis bisa ngantuk, masya Allah. Nikmat Pak. Tidur itu mahal. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak menarik juga ya masalah syukur. Kan banyak yang kita lihat di televisi ya, entah itu artis siapapun yang sedang viral yang merubah bentuk ciptaan Allah. Banyak-banyak ke Korea, operasi gitu kan. Apakah itu termasuk salah satu yang tidak mensyukuri ciptaan Allah? Terus yang kedua, banyak juga kalau kita menjadikan, contohnya saya selalu menjadikan anak saya alhamdulillah tidak pernah kita menginjek membutuhkan kementerian kamu ya, kamu urus dalam gelap karena saya selalu bilang sama anak saya, Allah itu menciptakan manusia itu sebaik rupa dan sebagus-bagusnya. Ini yang mengingat mengenal. Kalau kamu mengingat itu, berarti kamu ciptaan Allah itu buat manusia itu sebaik-baik rupa. Mungkin saja Ustaz kalau boleh ya maksudnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tentang masalah merubah apa namanya ciptaan Allah. Dalam hadis dikatakan Nabi mendoakan orang yang menyemir rambut dengan semir merah atau semir kuning. Tapi Nabi melaknat orang yang menyemir hitam. Orang yang menyemir hitam. Lah bedanya apa? Kan gitu nih. Karena kalau menyemir rambut kuning ataupun merah itu dari putih dirubah kuning atau merah, ini tidak menyerupai ciptaan Allah. Artinya ketika Allah Ta'ala menciptakan rambut itu dari hitam ke putih, sehingga kalau diperintahkan Allah Ta'ala, Nabi ketika itu ada Abu Quhafah lewat dengan menyemir rambut merah, maka Nabi mendoakan rahmat sampai 3 kali. Nah, ketika orang itu kok menyemir rambut merah, ini bukan berarti dia supaya kelihatan muda lagi, bukan. Tetapi ketika disemir dengan hitam, ini ciptaan Allah Ta'ala itu rambut itu hitam. Makanya sebagian ulama mengatakan haram, walaupun ada yang mengatakan makruh. Nah, kemudian ada lagi Nabi di dalam hadis Riyadhus Shalihin mengatakan bahwasanya Nabi melarang orang yang membuat tai lalat. Nah, tai lalat. Dulu zaman rame-ramenya Rano Karno masih muda itu ada orang itu senangnya bikin tai lalat di bawah dagu sini biar mirip. Nah ini. Kenapa kok diharamkan? Karena itu dianggap merubah. Wajah yang tidak ada apa-apanya kok diberikan titik. Itu dinamakan wasmah. Itu tidak diperbolehkan. Termasuk juga wanita yang mengerok alis, kemudian digambar lagi, ini dikerok habis terus nanti digambar di sini nih. Ini. Lah, kenapa? Karena itu merubah. Nah, yang namanya merubah itu tetap tidak diperbolehkan karena dianggap tidak syukur. Tetapi kalau merawat itu boleh. Merawat itu boleh. Rambut kita panjang dirapikan. Nabi memerintahkan. Kalau kamu punya rambut, kamu rapikan. Badan kita misalnya, badan kita kok kurus, kemudian kita banyak olahraga supaya bagus, itu boleh. Tapi kalau sudah merubah, hidungnya pesek, disuntik solikun, supaya mancung, ini nggak boleh. Makanya dalam kitab Syama'il dikatakan ada sunnah Nabi itu yang mukroh, ada yang surah Nabi itu yang mukroh, ada yang ghairu mukroh, ghairu top'i. Yang namanya top'i, wajah Nabi itu lebar, kemudian gigi Nabi itu rapi, kemudian janggutnya Nabi itu tebal, kemudian hidungnya mancung. Ini adalah sunnah yang kita tidak bisa mengikuti. Kita janggutnya keluar sedikit,
supaya banyak seperti Rasulullah, kemudian dikasih obat. Tidak sunnah. Seperti itu tidak sunnah. Hidungnya pesek kemudian disuntik supaya mantul seperti Rasulullah. Enggak boleh. Nih. Tangannya misalnya, tangannya kok pendek dipanjangkan, disambung. Enggak boleh. Tapi ada lagi sunnah yang bisa mengikuti Nabi, yang tidak mukroh. Misalnya apa contohnya? Nabi senantiasa bersiwak. Nabi rambutnya kadang-kadang dipotong lurus dengan telinga, kadang antara telinga dengan bau, kadang ini merubah, tetapi ini bukan merubah yang kemudian tidak syukur, tidak, tetapi ini merawat. Nah, kalau merawat ciptaan Allah itu diperbolehkan. Itu yang kemudian yang kedua tentang masalah mencela, itu memang di dalam hadis dikatakan janganlah kamu memanggil orang yang pendek sebut dengan sebutan wahai pendek. Janganlah kamu mencaci atau memanggil orang yang kurus dengan sebutan krempeng, wahai krempeng. Itu Nabi melarang. Itu Nabi melarang. Kenapa? Karena pada dasarnya kurus, krempeng, gemuk itu adalah ciptaan Allah. Ketika kita menghina berarti kita mengolok-olok ciptaan Allah. Sebagaimana makanan. Makanan yang kita makan, Nabi mengatakan kalau makan kok enak dimakan. Kalau nggak enak didiamkan, nggak usah mencela makanan. Kenapa? Karena yang memberi makanan itu Allah, yang memberikan rasa itu. Rasa enak dari Allah. Bumbunya sudah dikasih sama, masaknya orangnya sama. Kok rasanya beda kenapa ya? Itu Allah Ta'ala yang kasih. Dikasih garam, sudah dikasih garam, malah kasinan. Ini yang memberikan rasa Allah. Makanya mencela makanan itu seperti mencela pemberian Allah. Itu termasuk tidak diperbolehkan. Jazakallah. Cukup insya Allah. Semoga Allah SWT memberikan kepahaman kepada kita. Kita juga doakan saudara-saudara kita, direksi, kemudian juga seluruh karyawan NHM ya. NHM, semoga Allah Ta'ala lindungi, Allah SWT berikan kesehatan, Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam rizkinya, dalam umurnya, dalam keluarganya, juga seluruh konsumen di NHM ini dan orang-orang yang simpati terhadap NHM, Allah SWT berikan keberkahan dan Allah Ta'ala berikan kemudahan dalam hidupnya. Amin Allahumma amin. Ala hadiniya wa likmiyatin salihah. Sya'ulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.